Selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Kali ini kembali lagi dengan saya Asti Lalasati. Kita akan membahas sesuatu yang juga menarik untuk didiskusikan. Kali ini kita akan membahas tentang tren pariwisata Batam di era normal baru atau new normal. Bicara soal kota Batam, kita sudah tahu bahwa Batam adalah kota destinasi wisata unggulan untuk wisatawan mancanegara, Pak. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan pariwisata di kota Batam setelah masuk ke era pandemi. Tahun lalu ada target Kepulauan Riau 2,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Batam mampu merealisasikan 1,9 juta. Tahun ini kota Batam menargetkan 2 juta kunjungan. Tapi kita tahu seluruh dunia, semua negara tentu saja langkahnya terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Bagaimana dengan kota Batam? Kita akan tanyakan langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Pak Ardi. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Pak, ini full pakaiannya pramuka. Kenapa, Pak? Padahal kita mau diskusi tentang pariwisata ini, Pak. Ya, kebetulan tadi kita di Pemko Batam apel Hari Pramuka Nasional di Kota Batam ke 59. 59 ya, Pak ya. Luar biasa tadi kita berkumpul tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi apel upacara Hari Pramuka tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan Bapak Wali Kota Batam berkenan sebagai satu upacara. Berarti artinya Pak Ardi ini sangat bersungguh-sungguh mau datang ke GoCast menyediakan waktunya walau tidak sempat ganti pakaian ya, Pak ya. Sudah jelas. Iya, dan memang biasanya para pria terlihat lebih tampan, Pak, dengan pakaian pramuka. Iya, karena memang anak pramuka ini punya pesonanya tersendiri, Pak. Generasi penerus ya. Generasi penerus. Kasih mereka ruang untuk bisa berbuat dan berkreasi. Betul, betul. Sangat care dengan generasi penerus. Nah, kali ini kita mau bicara soal pariwisata, Pak. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas lebih lanjut adalah satu hal, Pak. Apakah di Kota Batam sudah ada kunjungan wisatawan mancanegara, Pak? Ya, tadi openingnya mengatakan bahwa Batam kemarin, jadi tahun kemarin, Iya, tahun kemarin, Pak. Kontribusi wisatawan mancanegara hampir 1,9, ini benar Iya. adanya. Jadi di Kepulauan Riau, jadi kalau kita bicara Kepulauan Riau, Batam terbesar. Betul. Baik itu kunjungan wisatawan mancanegaranya dan juga domestik. Jadi jangan kita Lupakan wisatawan domestik ya, Pak ya. Domestik luar biasa memberikan, kalau kita sebutnya PAD ya, penghasilan asli daerahnya untuk semua daerah, ya bukan saja Batam, Kepri. Jadi kalau sekarang Iya, ya, tahun ini, Pak. tahun ini sebagaimana Asti tadi bilang bahwa seluruh dunia ya, Iya. bahwa COVID-19 ini melanda seluruh dunia, tentunya Batam, Kepulauan Riau juga. Sebenarnya kunjungan wisatawan itu masih ada, karena di data statistik itu yang disebut dengan wisatawan itu ada beberapa indikator. Jadi pada kondisi sekarang yang masih dibenarkan orang asing ya, atau orang asing ya, kita lebih mengatakan ini orang asing yang notabene-nya tercatat sebagai wisatawan, masih ada. Jadi masih ada itu untuk Batam, mungkin juga teman-teman yang lain karena masih terbatas kepada yang pemegang kitas. Jadi banyak pekerja-pekerja. Lebih kepada para pekerja ya, Pak ya. Kemudian diplomat masih boleh. Jadi memang dari maskapai dan kapal tetap bisa pulang pergi ke Kota Batam ya, Pak ya. Berdasarkan angka memang luar biasa. Kalau tahun sebelumnya, tahun 2019, hampir setiap bulan kita bisa mendapatkan kunjungan wisatawan hampir 150.000 per bulan. Tetapi dengan kondisi COVID ini ya mungkin 10%-nya 1,5 ya. 10% ya, Pak. Barangkali seperti itu. Berarti ada sekitar 90% kehilangan angka itu ya, Pak ya. Masih ada setidaknya. Dan optimis itu tetap harus bisa kita pertahankan. Bicara soal optimis, Pak, kami juga punya tayangan testimoni dari beberapa pihak, ada akademisi juga masyarakat tentang pariwisata di era pandemi. Berikut ini tayangannya. Ya.
Batam, sebuah kota metropolitan Kepulauan Riau, ianya banyak menjanjikan berbagai harapan dalam pembangunan di berbagai sektor, baik itu sektor industri, perdagangan, pendidikan, hingga sektor pariwisata. Batam hadir dengan berbagai potensi serta objek wisata dengan perkembangannya yang cukup baik dari masa ke masa. Namun kondisi saat ini pasca pandemi tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar dalam membangkitkan lagi geliat pariwisata di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura ini. Untuk bagaimana hal ini dapat berjalan dengan baik dengan protokol kesehatan yang baik tetapi tidak menjadi suatu yang menyusahkan atau membuat tidak nyaman para wisatawan. Karena bisa jadi nanti suatu saat ada protokol kesehatan misalnya di luar negeri membuat protokol kesehatan yang lebih mudah, lebih nyaman daripada daerah kita, maka bisa jadi masyarakat wisatawan malah keluar negeri, malah kita ngedrop lagi untuk pariwisata di setempat ya, di daerah kita sendiri atau bahkan di Indonesia. Kemudian juga pemerintah harus punya yang namanya SOP mitigasi pariwisata. Sebagaimana kita ketahui Indonesia ini sering terjadi bencana. Apakah bencana alam sifatnya tsunami, longsor, gempa bumi, yang terbaru adalah pandemi ya. Pandemi wabah penyakit. Nah, jadi kedepannya kalau kita sudah punya yang namanya regulasi mitigasi pariwisata, kita gampang. Karena tanpa regulasi tadi maka akan susah mereka mulainya. Sehingga ini menjadi PR pemerintah untuk membuat namanya SOP mitigasi bencana. Kedepannya kalau terjadi bencana, wabah dan pandemi, kita tidak bingung lagi. Ketika pandemi selesai, ketika wabah selesai, ketika bencana selesai, sektor apapun langsung bangkit tanpa harus menunggu waktu lama untuk kita berdiskusi ini aturannya bagaimana dan lain sebagainya. Apakah Batam memiliki harapan dalam membangkitkan sektor pariwisatanya? Dan bagaimanakah strateginya dalam menggapai harapan kebangkitan pariwisata Batam? Bersama Gokes, Broadcast Your Story. Go. Nah tadi Pak, kita sudah ada tayangan tentang bagaimana pertanyaannya. Ada nggak sih Pak regulasi atau strategi mitigasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Batam khusus untuk pariwisata? Iya, jadi begini, kita sebenarnya membagi penanganan COVID ini menjadi 3. Sampai dengan bulan Juni kemarin itu mitigasi. Jadi mitigasi itu regulasi ada bersifat nasional dan daerah, ya. Artinya mitigasi artinya kita menangani COVID ini, kita mungkin fokus ke COVID ya. Iya. Kita COVID, mungkin tidak bencana yang lain ya. COVID itu kita melakukan hal-hal yang memang harus tanggap darurat cepat, seperti pemberian sembako, kemudian relaksasi terhadap aturan-aturan pajak, ada penundaan, kemudian ada pemutihan denda dan sebagainya. Kemudian apalagi kita membentuk yang nama itu semua ada base regulasinya. Membentuk yang namanya gugus tugas pada saat itu ya, sekarang jadi satuan tugas. Kemudian kepala-kepala OPD juga membantu gugus tugas ya. Kemudian kita menerima namanya bantuan-bantuan baik itu masker, terus sembako dari bantuan CSR dan perusahaan itu luar biasa. Kemudian juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisatanya. Ini semua dalam masa mitigasi. Nah, itu mungkin tetap dilanjutkan, tapi itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi mulai akhir Juni sampai dengan nanti sampai dengan Desember juga beberapa regulasi yang telah dibuat. Jadi Wali Kota Batam untuk khusus Batam pada tanggal 15 Juni kemarin itu kita sudah mulai membuka yang namanya destinasi pariwisata. Pelaku-pelaku usaha sudah diperkenankan, tapi dengan satu syarat, mereka harus menandatangani yang namanya surat pernyataan. Surat pernyataan? Surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu simple tapi sangat urgent, artinya harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi saya sendiri sebagai kepala dinas, jadi masing-masing dia bukan pariwisata saja. Saya sendiri sebagai kepala dinas pariwisata kebudayaan ya, sebenarnya kebudayaan dan pariwisata ya, kebudayaan dan pariwisata Kota Batam, kita menyusun 14
yang namanya protokol kesehatan dan teman-teman yang lain. Jadi diatur, artinya mulai dari pasar, apalagi tempat hiburan, terus pasar itu kita bagi lagi, ada pasar tradisional, ada pasar modern, kemudian ada tempat hiburan, hotel, restoran, kemudian kebugaran, massas dan semuanya, mall-mall dan semua kita buat aturan-aturannya. Berarti sudah ada regulasi itu, Pak? Sudah. Efektifkah? Bagaimana evaluasinya? Sangat efektif begini. Kemudian kita membentuk yang namanya tim pengawas. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim, jadi kita mengadakan pengawasan secara dulu terbentuk, tapi sudah dibubarkan karena efektif 3 bulan pada saat itu kita bentuk namanya itu tim pengawasan, ya. Tim pengawasannya terdiri dari TNI Polri juga, Satpol PP di dalamnya, BPM, terus pariwisata juga sendiri kita terus. Tapi kita tidak PSBB ya, kita tidak PSBB down, artinya kita persuasif. Yang persuasif kita menyampaikan kepada pelaku fokus kalau ke pariwisata, artinya kita melakukan menghimbau yang 3 saja yang basically ya, baiknya kita memakai masker, kemudian terus Jaga jarak? Hand sanitizer? dan sebagainya. Itu basically. Dan ada aturan-aturan yang lain sesuai dengan protokol kesehatan yang telah kita tetapkan. Nah, ini efektif sekali. Efektifnya bagaimana? Kita melihat ya. Kita melihat. Kemudian yang luar biasa, Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, memerintahkan sebagai ketua gugus tugas mengadakan tracking. Jadi betul-betul kita tahu kondisi real kita bagaimana. Nah, ini di awal-awal banyak sekali yang tertular, kemudian ada yang namanya PDP dan sebagainya. Ya, ODP. Mungkin dinas kesehatan yang lebih detail. Itu memang banyak, tapi setelah penanganan, dan kita juga berterima kasih untuk Batam yang mempunyai rumah sakit rujukan, kemudian juga pemerintah Indonesia juga kita mengucapkan terima kasih. Kita ada RSKI, rumah sakit khusus infeksi, kemudian rumah sakit umum, Bung Fatimah, Elizabeth, dan beberapa rumah sakit Budi Kemuliaan. Ada beberapa rumah sakit rujukan yang terus mengobati. Nah, sehingga pada kondisi tertentu bahwa Batam masih terkontrol Untuk infeksi wabah COVID ini ya, Pak? Untuk melaksanakan membuka destinasi tersebut, ini sudah berjalan lebih kurang mungkin 2 bulan ya. 2 bulan, kita yakin ya. Tapi memang ada, terinfeksi masih ada, tapi penanganannya tetap ada. Nah, kemudian kita tidak henti-hentinya pada masa mitigasi tadi menghimbau untuk memakai masker. Kemudian sebentar lagi kita ada aturan untuk penggunaan masker. Jadi, aturan apa nih, Pak? Mungkin boleh Sobat Gokes harus tahu nih. Plasternya juga ya. Saya belum bisa bilang di sini karena itu kembali dibuat ya. Nanti kalau sudah ada perlu kita sosialisasikan ya. Tapi Pak, bicara soal wabah pandemi kita lagi setelah masa nanti kita selesai masa rebound ya. Rebound artinya ataupun ini normal lah sekarang namanya. Terus nanti baru kita berharap di 2021 yang tadi yang disebut di 2019 jadi 1,9 juta itu ya Pak ya dibayarkan. Karena suksesnya pariwisata Indonesia khususnya dari Batam atau Kepulauan Riau juga akan memberi kontribusi positif terhadap industri pariwisata Indonesia. Batam atau Kepulauan Riau merupakan indikator. Iya, betul. Tadi mungkin ada terlupa perdata bahwa tahun kemarin, tahun 2019, untuk Kepulauan Riau sudah melampaui yang namanya DKI. Pertama kali. Tapi inilah kondisi terakhir. Pak, itu ya. Saya jadi pengen nanya satu hal, Pak. Ya, jangan satu, banyak-banyak. Sebenarnya pengen banyak, tapi kayaknya segmen ini terbatas. Iya, Pak. Saya pengen nanya, tadi ngomongin soal industri pariwisata. Jadi kota Batam, kalau saya lihat dari data PDRB kan 55% tetap dari industri. Dari industri, Pak, industri pengolahan. Nah, klaimnya Batam ini sekarang jadi kota industri atau kota pariwisata sih? Jadi begini. Nah, ini persejarahnya. Batam memang dulu dibangun ya. Iya. Batam ini kota yang terencana. Betul. Jadi bukan tumbuh secara tradisional. Jadi ada regulasi, ada maksud ya. Industri alih kapal, kemudian juga jasa dan jasa alih kapal, industri itu merupakan hal pertama. Pariwisata belakangan. Kenapa? Setelah orang bekerja, terus berusaha mau rekreasi. Nah,
Kemudian Batam juga menarik karena FTZ, Iya. ya, mungkin barang lebih murah. Kemudian secara positioning, artinya kedudukan Batam ini luar biasa. Artinya ada Singapura, Malaysia, wah Batam ini pariwisata juga jadi belakangan. Nah, pada saat beberapa kali krisis bahwa pariwisata yang sedikit lah, Yang artinya cukup menyelamatkan ekonomi ya, ya Pak ya berarti. mengapa tidak pariwisata merupakan unggulan bagi kita. Jadi Bapak Wali Kota juga sudah mencanangkan untuk itu beliau memfokuskan. Jadi kalau kita membangun pariwisata ini terbukti ya. Iya. Terbuktinya begini, kalau membangun pariwisata destinasi itu ada 3 hal. Ya, jadi pertama kita harus membangun namanya accessibility, Betul. aksesibilitas. Jadi kalau kita lihat Batam 3 tahun belakangan ini jalan-jalannya lebar sampai 5 lajur, 2 jalur. Iya, terlebar se-Indonesia bahkan pembangunannya Pak, benar. Iya, Iya. sebagai masyarakat Kepri sudah dapat kita banggakan ya. Terus apa mungkin landmarknya sudah Yes. mulai banyak, lampu-lampu hias, ini terus mengembangkan. Ini artinya accessibility itu merupakan hal penting. Ini salah satu indikator bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada kepariwisataan. Nah, kemudian yang kedua apa amenity-nya? Luar biasa, kita rumah sakit banyak, terus RSKI lagi ya sekarang luar biasa itu. Kemudian hotel-hotel luar biasa dengan teman-teman stakeholder ya. Kemudian apa lagi? Mall-mall ya, transportasi lancar dan sebagainya amenity-nya. Kalau kita balik tadi yang saya bilang aksesibilitas ini perlu keperpihakan pemerintah terhadap aksesibilitas itu kenapa? Karena itu membutuhkan kebijakan yang mumpuni, koordinasi yang sangat intens dan satu lagi Atraksi. biasa. Oh, Biaya. biaya. Jadi costnya cukup tinggi untuk akses. Nah, ini pemerintah harus ambil. Baik, baik. Harus ambil ini. Tapi mohon maaf nih Pak Ardi, walau percakapan ini cukup hangat untuk kita bahas 3A, kita akan lanjutkan. Iya. Satu lagi Pak, Satu lagi A-nya adalah atraksi. atraksi. Saya pikir tadi Asti dan Ardi Pak. Baik Sobat Gokes, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Go.